Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah Aceh Barat, Bapak pimpinannya, serta semua staf dan panitia sehingga terlaksananya lah webinar nasional ini. Baik, mungkin panitia boleh menampilkan PPT-nya. Sekali lagi, saya di sini bersifat sharing is caring. Maksudnya adalah kita di sini berbagi bersama hal-hal yang saya ketahui, saya akan informasikan, begitu juga dengan teman-teman. Nanti kalau ada masukan atau pertanyaan boleh disampaikan, karena kita di sini sama-sama belajar. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya ingin mengingatkan bahwa ternyata sebelum adanya pendidikan karakter yang dibungkus dalam suatu teori, Rasulullah SAW, idola kita semua, telah jauh mengajarkan kita mengenai makna karakter ini yang dibungkus dalam istilah akhlakul karimah. Seperti yang disampaikan oleh materi sebelumnya, bahwa hal ini tidak dapat kita pungkiri. Pendidikan akhlakul karimah ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Begitu juga dengan tauhid, tidak seperti ilmu yang lain seperti ilmu fikih, ilmu ekonomi, syariah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan karakter atau akhlakul karimah ini sangat membutuhkan support dari berbagai pihak. Bukan hanya anak saja, tapi juga komunitas ataupun lingkungan internal dan eksternalnya. Nah, oleh karena itu saya akan membungkus dalam bentuk package yang sederhana supaya kita sama-sama bisa lebih paham sebenarnya apa sih strategi penguatan pendidikan karakter anak usia dini di era new normal ini. Baik, selanjutnya. Next, ya. Seperti kita ketahui bersama, new normal itu bahwa setiap kegiatan kita, gerak-gerik kita mungkin sudah lebih lempang ataupun sudah lebih bebas dari sebelumnya. Kita boleh bersekolah, kita boleh bekerja, namun hal yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa coronavirus itu masih ada di sekitar kita. Nah, oleh karena itu banyak kebiasaan-kebiasaan baru yang kita pelajari selama beberapa bulan dan hampir setahun ini, seperti mencuci tangan, menggunakan masker, social distancing minimal 1 meter, hindari kontak dengan orang lain atau hindari dengan kerumunan. Nah, hal-hal seperti ini mungkin mudah bagi kita sebagai orang dewasa, sebagai praktisi, sebagai aktivis, sebagai orang tua, sebagai pendidik, tapi akan sedikit perlu dukungan khusus ketika kita sudah berbicara tentang anak usia dini. Nah, next. Nah, aktivitas anak di era new normal ini sedikit berbeda dari biasanya. Nah, sebelum kita masuk nih, poin-poin yang sudah saya cantumkan dalam PowerPoint, kita kan sudah mulai lockdown, kalau saya tidak salah mulai dari bulan Maret 2020. Nah, kita mulai belajar di rumah, semua aktivitas di rumah, tidak boleh keluar, dan sebagainya macamnya. Nah, setelah itu pemerintah memberlakukan new normal. Nah, di saat anak sudah mulai sekolah, ada gerakan gemas. Kalau di Aceh, gerakan masker sekolah. Nah, dari PAUD, SD, SMP, SMA, SLB juga, kuliah juga, itu sudah diberlakukan tatap muka, tapi dengan syarat menggunakan masker dan seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah berbicara tentang anak usia dini, mereka akan lebih spesial karena mereka harus menggunakan masker pada aktivitas di luar, menjaga jarak dari temannya, dari gurunya, dari staf sekolahnya, dari tetangganya, terus tidak memegang benda yang bukan miliknya, membawa hand sanitizer di tasnya ataupun di kantungnya, mencuci tangan dengan sabun setiap tiba di tempat tujuan,
membawa bekal makanan dari rumah, mengganti baju setiba sampai di rumah. Nah, ini dipaparkan oleh Milia dan Pujiono tahun 2020. Tapi di luar poin-poin ini banyak poin-poin yang mungkin dibiasakan oleh keluarga masing-masing. Nah, bisa kita lihat next. Apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata sebelum diadakan new normal ini, penelitian yang saya baca oleh di tahun 2021, adanya timbul perasaan negatif pada anak ketika sebelum new normal tadi ya, seperti ketakutan, sedih, murung, ragu. Nah, anak-anak juga dilaporkan mengalami psychological distress. Itu mereka menunjukkan rasa kebosanan, marah, stres dengan level yang tinggi. Peningkatan dan penurunan nafsu makan. Nah, mungkin bagi kita sebagai orang dewasa, wah bagus nih anaknya selera makannya tinggi, di rumah terus. Nah, oke, itu bagus dalam level tertentu. Nah, ketika sudah berlebihan, maka akan merujuk kepada obesitas, dan itu juga berpengaruh terhadap kondisi mental kesehatannya. Kemudian penurunan nafsu makan itu juga bisa menyebabkan gejala-gejala kondisi negatif yang lainnya. Kemudian adanya bonding dalam keluarga semakin erat, tentunya karena waktu yang dihabiskan di rumah semakin banyak. Namun juga tidak dapat kita pungkiri, orang tua juga mengeluh nih dengan tingkah laku anak yang semakin tidak terkontrol. Nah, ini kemudian menjadi tantangan besar ketika kita sudah beberapa bulan di rumah. Hal-hal poin-poin yang saya sampaikan tadi itu terjadi dalam lingkungan kita. Nah, bagaimana caranya kita memindahkan itu semua ke dalam era new normal, yang itu merupakan big challenge, tantangan besar bagi kita para orang tua, guru, aktivis, praktisi, dan lain sebagainya. Nah, saya juga menemukan suatu penelitian bahwa sebenarnya sentuhan sosial itu tuh sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, emosi, dan bonding serta hubungan antara anak dan orang tua. Contohnya, dan orang lain. Contohnya ketika anak menangis, kita bahkan hanya perlu mengkusuk kepalanya ataupun pundaknya, maka dia tenang. Seperti hal itu juga ketika dia sedang tantrum dan hal lainnya. Namun, dengan adanya coronavirus, dengan adanya COVID-19, kita sudah terbiasa dengan virtual relationship, atau semuanya ketika dulunya bersalaman kita namaste ataupun hai dari kejauhan, assalamualaikum dari kejauhan, seperti itu. Ketika sedangkan hal-hal ini ternyata sangat dibutuhkan sama anak-anak ketika adanya sentuhan itu bisa membangun keefektifan perkembangan bukan hanya kognitif saja, tapi sosial, emosional, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, next, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita sudah merintis suatu kebijakan, yaitu penguatan karakter anak usia dini atau yang disebut dengan PPK. Nah, gerakan pendidikan ini di bawah tanggung jawab Satuan Pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dengan penglibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Nah, ini sudah di-launching, bahkan ada buku panduannya. Nilai-nilai yang diusung untuk penguatan karakter anak usia dini ada 5, yaitu religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Nah, ini merupakan nilai yang besar. Maksudnya kita bisa melihat nilai atau sub karakter, bahkan sub karakter dari setiap kelima nilai yang ditunjang oleh Kemendikbud kita. Contohnya seperti religiositas, itu kita bisa mengajarkan anak cinta terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian tenggang rasa, kasih sayang, nasionalisme, saling menghargai, kemandirian, disiplin, bertanggung jawab. Nah, sub-sub itu next
bisa kita lihat, bisa kita kembangkan sendiri. Nah, di sini saya sudah membuat centang-centang hijau yang bisa kita jadikan sub-sub dari kelima nilai yang ditunjang tadi. Nah, ada jujur, bertanggung jawab, disiplin, saling menghargai, self efficacy, dan yang lain-lainnya mungkin teman-teman bisa mengisi sendiri agar kita terbiasa bahwa oh ternyata kemandirian itu bukan hanya kemandirian aja, di dalamnya itu ada suatu hal yang bisa kita gali lagi. Nah, oleh karena itu, next, lanjut. Oleh karena itu, penguatan karakter anak usia dini di era new normal ini memerlukan beberapa elemen untuk saling bekerja sama. Nah, yang pertama, keluarga, kemudian sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Next, yang pertama, keluarga. Nah, di sini adanya keselarasan antara perilaku orang tua dan perilaku anak yang diidamkan oleh orang tua. Nah, ini sangat menarik. Contohnya, kita mengidamkan anak untuk di era new normal ini mengidamkan anak untuk selalu memakai masker dan selalu mencuci tangan ketika sampai di rumah. Nah, itu adalah ekspektasi atau karakter yang kita idamkan karena kita khawatir nih nanti anak kita tertular virus dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita sebagai orang tua membentuk ekspektasi yang sangat tinggi bahwa anak saya harus mematuhi protokol kesehatan karena saya takut dia masih anak kecil nanti dia rentan terkena COVID. Nah, tapi kita lupa kita adalah role model ataupun orang yang sangat pertama sekali anak-anak kita tiru. Nah, oleh karena itu sebelum kita memulai mengajarkan maka kita terlebih dahulu memberi contoh, mempraktikkannya langsung. Nah, sekolah adanya integrasi kurikulum dan aktivitas pembelajaran pendidikan karakter oleh guru kepada anak. Nah, ini sangat penting. Ternyata karena kita menganut sistem pendidikan yang holistik dan integratif, contohnya nih, ketika anak-anak mulai bersekolah, terus ada bermain peran, mereka memakai masker tentunya, mereka bermain peran dengan berjaga jarak. Nah, ternyata di dalam main peran itu banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita kembangkan. Bukan hanya nilai contoh berkomunikasi, sosial, emosional, bukan hanya seperti itu, tapi juga ketika mereka mulai problem solving, mereka mulai berpikir, oh ini ya cara memecahkan masalahnya, bersabar, seperti itu. Banyak hidden ataupun karakter-karakter tersembunyi yang bisa ternyata kita kembangkan dalam satu kegiatan. Kemudian masyarakat, adanya pemahaman bagi masyarakat sekitar anak bahwa pentingnya pendidikan karakter semenjak usia dini. Nah, faktanya kita bisa melihat bahwa banyak sekali berita anak-anak kita mungkin usia 5 sampai 6 tahun ketika mereka bermain dengan teman-temannya ada perilaku-perilaku negatif yang dia dapati dari teman-teman sekitar seperti mengolok-olok atau mengejek ataupun pilih kasih, tidak menghargai dan sebagainya macamnya. Nah, ternyata hal ini tidak dapat kita pungkiri ketika satu elemen ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Contoh nih, sekolah sudah bagus, keluarga sudah bagus, ketika di masyarakat, nah mulai ada bisa kita bilang bullying ataupun ya seperti yang saya katakan tadi. Nah, hal-hal tersebut ternyata berpengaruh juga terhadap mental anak. Nah, oleh karena itu seperti kalau di Aceh kita ada ibu-ibu, kita ada wirid ataupun ada hari Minggu gotong royong senam bersama. Nah, hal-hal seperti ini itu boleh dimasukkan karena informasi yang kita dapati ketika kita berada dalam satu komunitas kampung ataupun desa ataupun kelurahan bukan hanya bersifat infrastruktur pembangunan kesehatan masyarakat, tapi juga kita berbicara tentang pengembangan sosial, pengembangan sumber daya manusia kita, yaitu kita bisa mulai dari anak usia dini. Kemudian pemerintah.
menghimbau masyarakat dengan menyusun strategi. Nah, kita udah ada nih, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang sudah menyusun. Jadi kita tinggal mengikuti saja. Mereka membungkusnya dengan bentuk yang sangat mudah untuk diikuti, sehingga menjadi panduan yang sangat bagus bagi orang tua, bagi pihak sekolah, serta bagi masyarakat. Next. Selanjutnya, nah jadi di sini ada 4 pilar pendidikan yang dipaparkan oleh UNESCO. Yang pertama, learn to know, learn to do, learn to be, and learn to live together. Nah, ketika kita membicarakan karakter, ini ruang lingkupnya itu sangat besar dan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Nah, oleh karena itu UNESCO mencoba membuat dalam 4 tahapan sampai nanti anak-anak benar-benar memahami, oh ini karakternya gitu. Dia tidak menyebutkan saya mandiri, saya disiplin, saya ini. Mungkin dia tidak mengerti sebutan atau istilah itu, tapi dia merasakan dari perilaku dia. Nah, contoh nih, pada era new normal, learn to know. Jadi orang tua atau praktisi memberitahukan kepada anak, ini kita ataupun adik ataupun siapa, kita sekarang sedang berada di era semuanya serba berbeda dikarenakan adanya coronavirus atau COVID-19. Nah, kita membuat anak-anak penasaran sampai mereka bertanya kepada kita, coronavirus itu apa? Apa Bunda? Apa Ayah? Apa itu Ibu? Nah, jadi ketika kita membangun rasa penasaran, akan beda rasanya ketika kita langsung memaparkan coronavirus adalah ini. Beda rasanya ketika kita rangsang dulu nih, nak kita sekarang ada virus di mana-mana berbahaya, ini. Kita rangsang mereka, emang virus itu apa? Nah, ketika anak sudah bertanya itu, ini kesempatan kita nih untuk menggali. Jadi informasinya itu dua arah sehingga anak itu kita beri kesempatan untuk menggali apa yang ingin dia ketahui gitu. Terus kita juga bilang, tapi sekarang kamu meskipun ada virus, kamu juga harus ke sekolah. Nah, jadi pertanyaan lagi kan, lagi mana kalau keluar ada virus berbahaya tapi saya harus sekolah. Nah, jadi di saat itulah kita mulai menjelaskan learn to do. Learn to do maksudnya kita apa yang harus kita lakukan adalah preventif atau pencegahan. Nah, caranya seperti apa, Nak? Ada menggunakan masker, ada mencuci tangan, ada social distancing, selalu bawa hand sanitizer, seperti itu. Nah, kita mengajak anak untuk to do, melakukan. Nah, setelah itu, anak akan belajar untuk learn to be. Learn to be itu ketika anak-anak sudah berperilaku yang seperti saya katakan tadi, sudah mulai memakai masker, dia akan membentuk kebiasaan itu akan lama-kelamaan akan membentuk karakter pada diri anak. Contohnya disiplin. Kenapa bisa kita bilang disiplin? Karena ketika dia mau sekolah, tanpa dia sadari dia langsung, mah maskernya mana? Nah, langsung ditanyain. Ketika dia pulang sekolah, langsung ke kamar mandi atau ke wastafel, cuci tangan tanpa kita arahkan lagi. Nah, itu sudah secara tidak langsung sudah mulai terbentuk karakternya. Nah, kemudian yang terakhir, learn to live together. Jadi, ketika karakter itu sudah dibentuk, anak-anak sudah mudah nih untuk beradaptasi di lingkungan sekitarnya. Contoh, ketika dia ke sekolah, dia tahu harus memproteksi dirinya itu seperti apa. Oh, saya memakai masker. Tapi ketika ada teman saya tidak menggunakan masker, saya tidak mengatakan, kenapa kamu nggak pakai masker, nggak gitu. Tapi ada solusi yang dia berikan. Contoh, ada yang menginformasikan kepada gurunya, Bunda, kawan saya tidak pakai masker. Jadi dia mudah untuk beradaptasi, bahwa dia mengerti masker itu penting, mencuci tangan itu penting gitu, dan bukan untuk diri dia saja, untuk orang di sekitarnya. Nah, sedangkan langkah penerapan penguatan pendidikan karakter atau PPK yang diutarakan oleh Kemendikbud itu ada 4. Saya singkatkan menjadi 4. Yang pertama ada pengenalan, pembiasaan, penguatan, dan refleksi. Intinya ini hampir sama.
Pengenalan itu ya seperti yang learn to know, kita menjelaskan, kita memberitahu, dan adanya pembiasaan. Pembiasaan ini yang sebenarnya harus konsisten terus diterapkan. Tanpa kita pungkiri, kita lelah bekerja, guru juga banyak pikiran mungkin, apalagi dengan COVID, ekonomi tidak stabil dan emosional psikologi kita terganggu, sehingga mungkin adanya kekenduran terhadap pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan. Nah, balik lagi itu adalah sebuah tantangan besar kepada kita, sebenarnya apa yang kita cari. Nah, kalau kita hanya ingin mengenalkan, anak-anak juga bisa dapat dari YouTube, dari teman-teman yang lain. Nah, ketika sudah masuk ke pembiasaan, dia nggak dapat dari komunitas lain, kecuali komunitas yang seperti yang kayak di rumah ataupun di sekolah. Nah, pembiasaan ini yang perlu untuk membentuk suatu karakter, serta penguatan. Nah, penguatan ini sangat penting juga, contohnya memberikan apresiasi kepada anak. Wah, kamu hebat sudah memakai masker, kamu tahu cara melindungi dirimu dari virus yang berbahaya ini. Seperti itu. Kita kasih reward, kita kasih pujian, dan itu tidak salah. Anak-anak itu ketika dia mendapatkan pujian, layaknya orang dewasa mendapatkan gaji mungkin, mendapatkan naik level, naik jabatan, naik posisi seperti itu, sama halnya dengan yang anak rasakan ketika dia mendapat pujian. Dan refleksi, Kemendikbud juga sangat menekankan adanya refleksi, karena dengan adanya refleksi kita bisa membedakan sebelum dan sesudah. Oh, ternyata sudah ada peningkatan. Oh, belum ada nih. Oh, berarti harus kuatin lagi. Ataupun, wah, sudah sesuai dengan ekspektasi nih. Berarti kita harus mempertahankan. Seperti itu. Baik, selanjutnya. Next. Nah, kegiatan yang bisa kita laksanakan untuk membentuk penguatan karakter di era new normal ini dengan kegiatan rutin, terprogram, dan kegiatan spontan. Sebenarnya ini dilakukan di sekolah, tapi saya rasa ini juga bisa dilakukan di rumah, karena seperti yang dipaparkan tadi, elemen untuk penguatan pendidikan karakter itu bukan hanya di sekolah saja, tapi juga ada di rumah gitu. Contohnya kegiatan rutin seperti yang memakai masker itu sudah bangun tidur, itu sudah terjadi rutinitas. Nah, kegiatan terprogram ini juga bisa dilakukan orang tua di rumah. Kalau di PAUD itu sudah ada kurikulum yang menekankan tentang adanya COVID ini, bagaimana anak harus menghadapinya. Kalau di rumah kita juga mulai bisa memprogramkan loh ya Bunda. Contohnya kayak kita mau mengajarkan lebih rinci nih tentang ternyata seluruh dunia itu sudah terkena virus, bukan hanya di Aceh, bukan hanya di Jawa, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Papua, tapi juga kawan kamu yang ada di Amerika, di Afrika, di India, di Turki itu juga terkena. Tidak memandang ras, agama, dan sebagainya juga terkena. Jadi kita programkan istilahnya seperti kita install aplikasi dalam dalam HP kita. Nah, seperti juga kita install, kita programkan kepada anak, sehingga anak-anak kita itu mengerti, oh, ternyata sebesar ini ya dampaknya gitu. Kemudian kegiatan spontan. Nah, kegiatan spontan ini merujuk contoh kegiatan-kegiatan yang contohnya kayak tiba-tiba hujan nih. Nah, tapi kita pakai masker, maskernya basah, gimana caranya? Nah, hal-hal seperti itu kan kadang menimbulkan pertanyaan sebenarnya sama anak. Cuma mungkin dia karena ada beberapa anak yang mungkin dia diam, ada juga anak yang juga bertanya. Contohnya ada pertanyaan seperti, Bunda bilang di luar ada virus, tapi sekarang hujan. Virusnya mati nggak kena hujan? Terus kalau hujan maskernya basah, gimana? Boleh buka? Nah, hal-hal seperti itu yang spontan, udah mungkin kita di luar pikiran kita mencoba untuk kayak, oh iya ya, hal-hal seperti ini kita juga harus menjelaskan nih sama anak-anak, bukan hanya ketika keadaannya panas, netral, normal, bukan, tapi juga ketika ada misalnya bencana, banjir, apakah kita juga harus memakai masker, apakah kita harus juga pakai hand sanitizer, hal-hal seperti itu harus juga kita informasikan. Nah,
Surjasi Indrijati tahun 2020 mengemukakan kegiatan-kegiatan yang baik kita kembangkan untuk penguatan pendidikan karakter, terlebih di era new normal ini. Yang pertama, yang berbasis problem atau proyek. Problem itu berarti ada solusi di dalamnya, sedangkan proyek ada hasil. Nah, kemudian kontekstual, otomatis kita tahu semua ya, harus kontekstual, dan adanya asesmen penilaian, pemanfaatan teknologi. Teknologi seperti ya laptop, gadget, sebenarnya itu bukan hal yang tabu lagi bagi anak-anak usia dini. Bahkan keponakan saya yang usianya belum lagi 2 tahun sudah mengerti bagaimana cara swipe handphone di smartphone saya. Nah, itu menjadi suatu kayak seperti perubahan generasi kita, generasi X, Y, Z dengan generasi Alpha, dan mungkin nanti akan menjadi generasi Beta. Kemudian scaffolding terus berusaha untuk seperti scaffolding, seperti saya tadi loncat sensitivitas dan relevansi budaya. Nah, ini juga ditekankan sebagaimana kita warga negara Indonesia, kita tidak boleh jauh dari nilai kearifan lokal kita. Jadi kita juga harus menyelipkan kegiatan-kegiatan yang berbau kearifan lokal kepada anak kita. Kita bisa kembangkan contoh masker, kita bisa membuat masker batik, ataupun kita bisa membuat masker tapi menggunakan pola-pola yang melambangkan daerah Papua dengan ataupun daerah-daerah Lampung dengan Padang, seperti itu. Yang lebih menarik, scaffolding, kita terus mencoba anak-anak kita untuk mendukung dia. Ketika anak-anak susah nih pakai masker nih, kita alangkah lebih baik tidak langsung memakaikan tidak langsung memakaikan seperti itu. Kita coba, nak, coba kamu ambil pakaikan di telinga kanan, telinga kiri. Kita membiasakan anak-anak untuk mengerjakannya sendiri, tapi kita bantu. Nah, seperti itu. Lanjut. Next. Nah, ini saya juga menyelipkan beberapa soft skill yang ternyata sebelum pandemi ini menurut LinkedIn, tapi juga banyak referensi-referensi lain di luar. Teman-teman boleh lihat dan cek. Yang pertama, yang paling top itu creativity. Nah, dulu nih kreativitas adalah hal yang paling sangat ditunjang. Kemudian persuasion, gimana cara kita mampu untuk berbicara dengan orang, meyakinkan orang, seperti itu. Kemudian kolaborasi, adaptability, mampu beradaptasi terhadap lingkungan kita. Kemudian emotional intelligence. Nah, saat ini di zaman Q4 ataupun Q4, Marty Constant dari bulan Oktober tahun 2020 sudah terlihat perubahan terhadap soft skill yang sangat diperlukan. Yang pertama itu jatuh kepada emotional intelligence. Nah, hal emotional intelligence ini yang mungkin yang sangat diperlukan pada tahun ini dan tahun mendatang, karena itu mempengaruhi terhadap olah rasa, olah pikir yang juga berkaitan dengan dan juga sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Kemendikbud tersebut. Kemudian communication, adaptability, creativity, collaboration, leadership, and time management. Jadi ada beberapa tambahan yang perlu kita ingat adalah emotional intelligence yang sebelumnya di bawah, tapi dia significant increase, naik secara signifikan pada emosional. Nah, yang terakhir ada 2 quotes yang saya sangat suka. Yang pertama, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Pendidikan tak berhenti di bangunan sekolah saja, tapi juga di rumah, di jalan, dan di mana-mana. Ki Hajar Dewantara, semua orang Indonesia pasti tahu. Yang terakhir, learning from home can be difficult, but it's definitely achievable. Jadi intinya anak boleh belajar dimanapun, kapanpun, tapi sesuai dengan arahan dan ajaran dari kita masing-masing sebagai orang tua dan praktisi. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator.